Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kang Rohadi Official. Malam hari ini saya ditemani langsung dengan narasumber kita, Kang Rohadi. Jadi malam hari ini saya dan Kang Rohadi akan menceritakan sebuah pengalaman pengalaman pribadi Kang Rohadi terutama. Jadi langsung saja kita simak penuturan beliau. Assalamualaikum Kang. Sehat? Waalaikumsalam, sehat. Gimana Kang Ian? Alhamdulillah Kang, sehat. Kita berjumpa lagi ya Kang? Iya Kang, kita berjumpa lagi. Gimana Kang mau bercerita tentang pengalaman yang apa Kang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kloneng-kloneng. Jangan lupa subscribe dan kloneng-kloneng. Kita berjumpa lagi di channel Kang Rohadi Official. Kita akan menceritakan sebuah misteri Kang. Misteri Kang. Dimanapun Anda berada, subscribe atau subscriber, semoga diberikan sehat. Allahumma amin. Kita akan berbagi pengalaman atau cerita mistis ya. Pengalaman dulu waktu saya masih bujangan Kang. Dulu waktu saya masih kerja merantau di Jakarta ya. Itu saya mondar-mandir itu nyari guru ngaji. Nyari guru ngaji itu setiap kali saya belajar guru ngaji, entah itu dari SMP sampai bekerja, itu guru ngajinya selalu gagal. Pasti ada masalah. Contoh, pas waktu kecil ngaji Iqra, ngaji Iqra yang bertempat di sekitar kampung saya. Sama, baru 2 hari yang ngajar ada masalah. Terus belajar lagi di musola Kang. Bukan Iqra, tapi turutan juz amma. Sama, baru 1 hari ada masalah Gila itu kenapa? Ada apa dengan diri saya? Makanya itu Kang, kenapa gitu loh. Nah terus sewaktu saya merantau ke Jakarta, saya ketemu dengan Habib. Di situ kita belajar Iqra. Terus walaupun seminggu 1 kali diwajibkan di situ nginep. Kita berangkat dari jamaah dari Jakarta Barat ya. Jakarta Barat ke Jakarta, masih Jakarta Barat juga. Jadi perjalanan kalau dari Bundaran Selipi, di situ emang bukan terminal, tapi emang tempat nongkrong apa bis, metro mini, mikrolet juga di situ banyak. Ketika saya belajar Iqra di situ sama teman-teman satu kerjaan, mondar-mandir hampir berangkat pagi, ntar pulang-pulang sampai rumah pagi lagi. Paginya bekerja. Terus pengalaman di situ itu saya ketemu dengan orang Pekalongan. Ngobrol. Orang Pekalongan itu dia ngasih bukan wejangan, tapi selalu ngeledek. Orang udah gede kok belum punya pacar. Jadi inti katanya, saya itu punya kenalan pas habis pulang dari Jakarta merantau. Saya punya kenalan Mbah. Mbah sekarang udah almarhum. Terus Mbah itu saat kesana sama kakak saya. Di situ pas kakak saya dikasih sesuatu itu hilang. Tadinya dari perjalanan Tarukan ke desa saya pribadi itu kakak saya emang beli namanya
tahu aci. Tahu aci. Tahu Ya. aci, tahu kan? Tahu Bang, tahu aci itu. Tahu yang dikasih tepung terigu. Tepung terigu, betul. Jadi pas kakak saya beli tahu aci di situ, Ya. kemungkinan sesuatu yang dikasih dari mbah itu, bapak kiai kan, bapak kiai ya di situ emang kalau di kampung mbah, tapi kalau biasa ngajar ngaji juga sih Kang. Jadi ada yang manggil mbah karena emang udah sepuh. Benar. Ada yang manggil abah, terus ada yang manggil kiai juga. Terus usut punya usut, yang dikasih sesuatu sama mbah kiai itu hilang. Bingung waktu itu, padahal selang sehari itu kakak saya mau ke Jakarta. Terus karena yang dikasih oleh-oleh dari mbah kiai itu hilang, baliklah ke tempat mbah kiai itu yang ditaruhkan itu tadi kan. Terus sebelum nyampe sana, assalamualaikum, assalamualaikum nyampe 3 kali nggak kedengeran. Terus yang 4 kali waalaikumsalam. Kamu? Iya mbak kiai, saya mau kesini mau minta sesuatu lagi. Pasti yang dari saya kemarin hilang. Tahu Kang, jadi tahu yang dikasih mbak kiai ke kakak saya itu tahu hilang. Ya tahu di mana jatuhnya juga tahu. Terus dikasih seperti air sama ya syarat-syarat yang dibeli. Ya bukan motong kambing atau kerbau itu bukan. Jadi dikasih semacam kayak tasbih itu buat ngawirit sama air buat apel di rumahnya. Pas waktu di situ kita ngobrol kanan kiri, terus hampir mau 2 jam. Habis waktu 2 jam saya permisi pulang, Pak Yai, berhubung waktu kita udah malam, kita pulang. Besok saya mau berangkat ke Jakarta, mohon doanya biar barokah atau selamat. Terus Pak Kiai itu mengelus pundak saya sendiri sama kakak. Udah, ntar kalau Rodi sama kakak berangkat ke Jakarta ya hati-hati, Mbah cuma bisa ngasih salam. Terus pas berangkat ke Jakarta lagi itu kakak saya termasuk ya alhamdulillah. Terus sampai di situ kita ketemu guru ngaji yang di Cengkareng. Di situ kita baca Iqra, terus kitab Jurumiyah juga ada. Terus kita di situ memang nggak ngaji, di situ juga dikasih amalan-amalan kitab ya, yang jelas nginep sehari semalam kan. Status ketika pas kita dalam perjalanan mau ngaji, kita udah di Jakarta nih ya. Pas perjalanan dari Selipi ke Cengkareng itu naik Kopaja 88 ya. Di situ yang namanya copet Kang banyak sekali, apalagi di terminal Kalideres. Itu copetnya minta ampun. Sewaktu saya ngelihat copet itu muka saya kayak gitu sama copetnya. Kemungkinan copet tersebut takut diteriaki apa gimana. Terus kita ngaji sampai Quran, rasanya kok agak jenuh. Pengalaman saya juga kepingin yang nambah-nambah. Ketemu sama orang Pekalongan lagi ngobrol, katanya kamu udah gede udah punya pacar belum? Saya jawab boro-boro mikirin pacar kan? Kerja juga belum enak, belum mapan. Jadi kalau kamu belum punya pacar, saya kasih saran mau nggak? Orang Pekalongan itu ya, emang sarannya apa Kang? Ini kalau kamu kepingin hidup kamu yang nggak enak, cuma
sayangi sama orang. Kamu nyari katak atau ular. Nah, itu pas nyarinya pas Jumat Kliwon. Cuma Kliwon. Jadi saya dalam hati tanya apa benar apa enggak, Iya benar. apa sirik apa enggak, saya kan juga bingung. Iya. Waktu itu kan dalam pembelajaran agama itu kan masih cetek kan, Masih cetek ya. namanya juga masih bujangan kan, Jangan masih labil. emosi kan, Iya, masih emosi juga masih banyak. Terus selang beberapa hari, saya kan di Jakarta paling lama itu paling 2 bulan. 2 bulan saya pulang lagi, saya nanya, Pak, Kiai tadi yang di Petarukan. Nah, pas dipulang saya ke situ, emang tujuan saya kan sendiri. Jadi kalau seumpama mau minta sesuatu ada orang itu, saya malu. Iya malu ya. Nah, Jadi saya naik motor, waktu itu belum punya motor lah, masih pinjam. masih pinjam. Pinjam juga kadang-kadang nggak boleh. Nggak boleh. Terus pas minjem motor, saya langsung lari ke Petarukan. Biasa kalau ke situ kan dia bawa oleh-oleh lah, Oleh-oleh ya benar. yang pasti rokok. Ya rokok. Rokok. Terus saya sampai di rumah Pak Kiai tersebut. Assalamualaikum Pak Yai. Kamu pulang kapan? Tadi sore Pak. Oh, masuk. Saya masuk, istrinya bikinin teh, terus saya ngopi, ya bapaknya juga ngeteh. Terus ada apa kok tumben kesini nggak sama kakak? Terus saya bilang, gini Pak, saya ngomong-ngomong kemarin kan di Jakarta ketemu orang Pekalongan. Nah, pas ketemu orang Pekalongan itu katanya ular ari-ari angon itu bisa buat pengasihan, bener enggak? Nah, terus Pak Ya itu ngomong, insya Allah kalau kamu kepingin, niat kamu benar-benar, insya Allah bisa. Itu semuanya tergantung kun fayakun dari Allah. Terus ngobrol, saya dikasih bukan sesuatu, cuma kalau kamu mau nyari ular atau katak itu kalau bisa pas malam Jumat Kliwon, kalau enggak pas hari Jumat Kliwon, pokoknya Kliwon lah. Iya. Saya itu nyari ular yang pas ular makan katak. Nah, itu sama sekali nggak dapat kan? Sama sekali nggak dapat. Boro-boro nyari katak, ya kan? Orang kita kan istilahnya kadang merantau. Iya merantau. Dengan tidak sengaja, pas kebetulan 3 bulan kemudian kan saya pulang lagi. Iya. Setiap pulang nyari katak terus. Sampai ke tangga kampung, sampai ke Rasa, sampai ke Tanon, sampai ke kebun-kebun, hampir bodo amat kata Mbak Yai kan nyarinya suruh Jumat Kliwon, tapi saya bantah kan, yang penting saya dapat ular yang lagi makan katak, yang makan katak, yang penting saya ambil. Terus di situ waktu itu kan saya lagi nyari pohon bambu buat kandang ayam. Pas jalan ke Kemitir, Kemitir di samping kebun ibu saya itu ada suara coet. Iya bener Kang itu. Itu apa ini? Otomatis saya pribadi kan sama ular sama sekali takut Kang. Iya. Dengan keberanian yang sangat Terpaksa ya. Terpaksa. Saya manggil temen juga malu. Ntar ditanyain buat apa. Terus saya itu pada ularnya kecil. Kalau ular ari-ari angon kan nggak ada segede jempol kaki kan, paling segini. Kecil bener Kang itu. Itu nyambitnya itu pakai kayu yang segini.
keburu ora apa ularnya itu pergi. Pergi. Saya ngambil sesuatu yang ada di situ. Nah, ketemulah balok segini. Saya pukul, jebret. Iya. Nah, langsung ularnya itu mati. Mati dia. Pas mati, saya manggil sama ponakan, Jang, sini. Oh ya om, ada apaan? Ini saya dapat ular, tapi memegang takut. Iya. Ponakan saya buru-buru ngambil pisau, dipotong. Pas dipotong, selang 2 hari itu antara katak sama ular, kepala ular itu dipisahin Kang, dijemur sampai hampir sebulan lebih. Orang jemurnya juga tak bawa ke Jakarta. Kita nungguin potongan ular sama katak nggak dibawa ke Jakarta, takut nyarinya susah lagi. Iya. Itu kan termasuk nyarinya juga bukan pas Jumat Kliwon. Kalau nggak salah hari Senin apa Selasa. Sebelum saya berangkat, saya ke tempat bagian tadi yang orang taruhan. Mbah, saya udah dapet. Oh lah kok cepet amat. Iya dapat kemarin Jumat Kliwon, padahal saya bohong. Pas ya udah, pas yang penting syaratnya bla 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 gitu kan, nggak usah dijelasin. Iya bener kan. Takut. Terus pas saya jemur dikasih amalan. Ini wiridnya ini, bacaannya ini puasa sehari. Kalau nggak sehari ya 3 hari. Kalau 3 hari nggak kuat 7 hari Kang. 3 hari nggak kuat suruh 7 hari. Aduh kacau ya. Terus udah pamitan pulang, kita pulang, terus kita ke Jakarta. Ke Jakarta itu bawa katak nih. Bawa katak itu berangkat kan saya, terus pas hari libur itu, libur sekolah. Jadi teman-teman yang masih SMP kayak tetangga pada ngikut ke Jakarta. Ke Jakarta itu saya tujuannya ke Palmerah. Bis yang ke jurusan Palmerah itu nggak ada, kosong. Jadi saya terpaksa naik bis jurusan Pulau Gadung. Terus pas berangkat dari rumah kan biasanya habis isya itu berangkat jam 10 malam. Itu halangan bawa kodok sama ular itu. Terus sampai itu dulu saya itu naiknya Garuda Mas dulu, yang masih ongkosnya kalau nggak salah kira-kira 30.000 apa 12.000 ya, 12 kayaknya. 12.000 malah ya. 12.000. Belum nyampe ke Jakarta, masih di daerah Ciasem. Itu bisnya banyak meleduk. Waduh, udah 2 kali, nunggunya lama. Terus nyampe di Ciasem banyak juga meleduk. Kita udah di situ udah lapar, ongkos pas-pasan. Yang penting minum biar kenyang. Iya, kayak mujair. Terus di sesama kru atau POD Bintang Mas, itu Garuda Mas itu ada di sama Garuda Mas juga. Di situ diberhentiin, sak rombongan satu bis ganti bis, masuk di situ. Emang bocornya itu nggak bisa diperbaiki, entah kenapa gimana saya juga kurang tahu. Pas dioper ke bis ya sama, ke bis jurusan Pulau Gadung itu, pas waktu mau masuk ke pintu Pulau Gadung itu di situ juga kena lagi ya, dihadang preman. Terus pas di Jakarta saya udah kerja lah di Jakarta. Saya juga ketemu main lagi penasaran. Kita ke Ciledug. Di Ciledug di situ waktu tahun sekitar 2000
2001 ya, 2001 2002 itu di situ juga masih banyak kerbau kan. Kerbau walaupun di Jakarta kan itu masih daerah pinggiran. Iya, masih daerah pinggiran. Di situ masih banyak kerbau. Nah, di situ saya main ke tempat Abah emang orangnya sih bahasa Jawa juga tahu, bahasa Sunda ya oke, terus bahasa Madura juga bisa. Kira-kira umurnya dulu sekitar 70 70 udah tua berarti ya. Ya. Saya ke situ main ke tempat Abah itu sambil bawa kepala ular sama kepala katak. Makan katak ular. Di situ diketawain sama Abah, buat apaan kamu di zaman sekarang pakai masih gitu-gituan. Iya. Nah, buat iseng bah, daripada jomblo terus. Iya. Terus Abah malahan jangan gitu ngapa, mendingan puasa, ini juga ada puasanya Pak. Terus Abah ngomong, ya udah kalau keinginan kamu seperti itu ya jalanin, yang penting yang jelek ditinggalkan. Terus saya sambil kerja, terus siangnya saya kerja jemur, terus lama-lama kering juga. Pas kering saya antara kepala ular sama kepala katak itu udah kering ditumbuk. Ditumbuk. Yang satu kerjaan itu namanya trondol. Iya. Itu buat apaan di orang kepala ular sama katak kok ditumbuk kayak orang stres. Iya. Saya ketawa. Biarin, orang saya juga dapat ilham. Iya. Dapat ilham dari Hongkong, kata trondol itu. Terus pas hari Minggu saya jalan-jalan ke ini, habis dari Selipi jalan kaki sampai ke Senayan. Di situ kan di Senayan kalau pas hari Minggu kan banyak orang latihan silat. Iya, banyak latihan olahraga. Sering buat jadi tempat olahraga di situ. Jadi di situ tuh cewek banyak kan. Benar, cewek tapi banyak kan di sana. apa daya kan, karena saya juga orangnya minderan, boro-boro mau cewek kan nggak berani. Terus saya di situ emang suka minyak. Pas waktu itu minyak misik kalau nggak salah, minyak yang satu minyak misik sama sih. Berarti beli minyak misik saya bawa pulang. Saya beli 2 biji Kang, waktu itu masih harganya 1.000. Orang kerja juga sehari paling digaji 13.000. Terus habis itu beli minyak 2. Rencana saya mau puasa besok hari Minggu, waktu saya nggak kerja. Terus pas saya niat mau puasa itu tiba-tiba temen ngajak main ke Ragunan. Terus waktu ke Ragunan dulu kan saya nggak tahu kalau dari Palmerah lewat Permata Hijau Blok M langsung ke Ragunan. Tapi saya ke Tanah Abang, dari Tanah Abang ke Ragunan. Itu ya dulu pas di Ragunan ya seneng lah, orang namanya juga nggak pernah piknik ya, rekreasi. Ragunan. Di situ juga sempat foto ya juga sama orang, saya juga sering dicengin sama temen-temen. Ke Ragunan juga mau tilik mbah, mendingan tilik pacar ya. Hati saya itu sebetulnya marah ya. Apa daya kan. Pas yang saya nggak habis pikir sampai sekarang juga masih teringat kan, waktu ada orang jualan bakso di Ragunan itu ada tulisan harga bakso 5.000 ya. Saya masuk sama 4 orang, trondol, terus adiknya trondol, terus Warnoto, terus yang satu Siwel.
masuk ke situ. Masuk ke situ, Kang, beli baksonya 5 mangkok. Dikasih tuh 5 mangkok sama es teh. Pas dihitung ternyata satu mangkok 30.000. 30.000 berarti satu bakso 5.000 kan? 5.000. Aduh, sangat menyakitkan. Padahal waktu itu saya kerja di tempat masih finishing. Iya. Itu gajinya berapa? 1 minggu itu 13.000. 13.000 tekor ya. Tekor itu buat makan bakso 30.000. 30.000. Sampai sekarang masih ingat. Pas pulang dari situ saya niat mau puasa, pokoknya saya harus puasa. Hari Minggu saya puasa, terus saya dikasih saran, pokoknya kalau udah puasa yang penting kamu suruh baca sholawat saya perbanyakin. Tapi sholawat saya perbanyakin, udah penasaran sama minyak ini. Iya. Terus pas kepala ular sama kepala katak itu saya pisahin, yang satu saya tandain Kang, yang satu botol minyak saya kasih tanda A, Iya. itu khusus buat katak. Yang satu saya tandain B, B. itu buat kepala ular. Ular. Pas saya udah tumbuk, udah kering, udah kayak abu ya, terus saya masukin yang katak itu ke A, yang B yang kepala ular. Saya masukin di situ. Waktu itu saya kan masih kerja di finishing. Saya bingung, saya ngomong sama trondol, Kang Ono, saya kok bingung, kemarin saya dikasih sama orang Pekalongan, katanya gini. Nah, trondol kan, kowe wong stres kok, oleh apa geblik kaya Yudi ya. Kan saya juga pas waktu habis puasa mau nyobain minyak itu sangat takutnya ya kayak Yudi itu tadi, jadi mengamalkan sesuatu nggak ada guru itu stres kan. Stres bener kan. Yudi itu termasuk stres. Dia diparingi jembar kuburan sekarang udah almarhum. Sebelum beli motor beli helm dulu. Dulu waktu jahit, kebanyakan orang jahit kan tangannya gini kan. Iya. Itu gini. Aduh, saking pengen belinya motor kan gitu. Motor, beli helm dulu. Nah, kita kembali ke cerita yang tadi kan. Iya. Pas waktu itu ada tukang warung namanya Neneng. Iya, Neneng. Tapi yang sering ngasih jualin itu bukan Neneng, tapi mbahnya Neneng. Waktu itu saya tempat kerja di sini, warung Bu Neneng pas depan. Minum dulu. Iya, minum Kang, minum santai aja kan. Slow. Subscribe jangan lupa subscribe. Ya, kita kembali ke cerita. Pas waktu saya olesin minyak yang katak. Iya, yang katak. Saya nggak langsung banyak Kang, cuma sedikit. Nah, saya usapin ke muka. Saya ke warung, Mak, saya mau minta nasi. Dikasih tuh nasi. Pas waktu mau bayar, tukang nasinya itu nggak usah bayar kan. itu entah kenapa nggak dibayar, nggak mau ya. Sampai saya uang dikasih di meja itu dipulangin masuk ke kerjaan. Itu mbahnya Neneng. Terus kok bisa kayak ini, saya juga bingung. Terus saya ke depan ke tempat tukang buah yang sampingnya jualan
kalau nggak salah Benang, Benang. Pak Mansur ya, Sorry ya benar Pak. Pak Mansur. Saya di situ beli buah sama, saya olesin juga itu Kang, sedikit. Di situ dibayar juga nggak mau Nggak Kang, mau lagi. ya kan. Itu saya juga bingung, apa karena minyak ini apa gimana, ya kan. Itu kata Pak Yai, disuruh kan puasa kalau nggak sehari 3 hari sampai 7 hari, tapi amalannya itu rahasia Kang. Rahasia ya, benar Rahasia. rahasia. Terus pas saya nyoba 2 kali makan buah ya, buah tadi juga sama nggak mau dibayar, udah saya berpikir apa karena saya orangnya kasihan apa ya, Kasihan ya. kok melas temen nih jacilik. Mungkin kan. Tapi saya berpikir nggak seperti itu Kang. Saya coba lagi pas waktu itu hari Sabtu kan, biasa kalau anak-anak konveksi kan main bola, Iya, main main bola. bola ke Senayan kan haus ya, biasa penasaran sama minyak itu, saya olesin minum tuak yang manis, yang dipikul sama orang-orang pakai bambu itu. Iya itu tuh. Gula ya, gula kayak Gula. gula aren. Kalau gula aren. Saya beli kan waktu itu ada berapa ya, 9 orang pas waktu ini Kang, 9 orang, nggak usah 8 aja. 8 aja. Sama, saya juga nggak dibayar, nggak mau. Nggak mau. Emang ajib namanya. Nah, terus itu yang dibalurin sama katak. Katak yang katak, campurannya Terus saya katak. cerita sama si Trondol, Dol, Kang, saya kok ngolesin minyak ini sampai 3 kali makan ke warung nggak pernah bayar, apa kelihatan kasihan apa kayak orang ngemis ya. Malahan Trondolnya ketawa, saya kepingin ke masakan Padang nih. Iya. Waktu itu si Trondol kan mau minta yang minyak yang dari kepala katak, saya kasih. Saya masih penasaran yang minyak Ular. ular. Yang ular. Tapi waktu itu nggak saya praktekkan sama diri saya Kang, sama Trondol juga. Nih pakai, nggak usah banyak-banyak, yang makan juga saya olesin di jidat. Waktu itu kan Trondol kalau kerja di situ kan berangkat malam minggu, pulang lagi juga minggu sore. Pengalaman Trondol pas waktu pulang, gimana Kang, pakai minyak saya? Lah banyak. Trondol ngomong, apanya sih? Nggak usah bohong. Iya, Trondol cerita, gini Di, saya pakai minyak itu tadi kan saya ngetes di terminal Lebak Bulus. Iya, itu ada cewek, katanya dipegang pundaknya. Itu cewek ngobrol ya, lama lah, ngobrol sama Trondol katanya. Ngobrol terus minta, kalau zaman dulu kan nggak ada HP, pakainya masih telepon, dikasih lah nomor telepon. Habis ngasih nomor telepon, sempat juga cewek itu nyuratin Trondol. Sama penasaran juga, ini minyak bener nggak. Saya kasih ke teman saya lagi, tapi beda konveksi kan, ke ini siapa, orang Pekalongan namanya Sardai. Orangnya itu ya jelek sih, nggak jelek, cuma giginya itu monyong, Maju banget. maju. Pokoknya kalau cewek ngelihat Sardai itu ya ketawa. Saya kasih minyak itu, sama juga kejadiannya kan. Kalau di tempat Sardai kan
nggak punya telepon. Itu hampir tiap minggu disamperin cewek itu terus. Oh. Sampai sekarang udah nikah sih, udah punya tiga. Terus si trondol putus karena orang tuanya itu nggak setuju. Nggak setuju. Berarti antara minyak yang kepala katak itu manfaatnya itu ke warung, kalau yang ular berarti pengasihan berarti. Terus waktu itu kan saya mau nyobain itu kan, tapi perasaan takut. Terus saya kasih, namanya orang takut kan takut. Iya. Nah terus tapi saya cobain pakai minyak tersebut. Yang saya cobain kan tadinya kan yang buat makan gratis, sekarang Cewek yang buat cewek. Saya olesin sedikit ya. Saya olesin sedikit, terus saya jalan-jalan ke Selipi juga. Jalan ke Selipi, terus ngetes juga Kang, ternyata kecantol juga. Cuma kan hanya buat sekedar bener apa enggak. Terus udah lama, beberapa bulan saya pulang ke kampung. Pulang ke kampung kan saya hati-hati bawa minyak itu kan. Saya pribadi sih belum, udah membuktikan, cuma kan enggak semena-mena. Sampai teman saya yang namanya Trondol itu kepingin, sama sekali nggak saya kasih, malahan kepingin nyari katak yang dimakan ular lagi. Tapi saya nggak kasih, saya ngasih cuma bohong. Kamu nyari katak yang lagi kawin sama ular yang lagi kawin. Itu dipotong. Berarti kan secara tidak langsung biar nggak nyontek. Iya, biar nggak nyontek. Tapi ya Allahu alam, sampai sekarang nemu apa enggak saya juga tahu. Terus pas waktu saya pulang nyampe rumah ke tempat Pak Kiai tadi, terus kan saya ngobrol, Pak, alhamdulillah Pak, minyaknya alhamdulillah jempol 4 ampuh lah. Kamu pas nyari kataknya hari Jumat kan? Enggak, hari Senin padahal, tapi ampuh. Apalagi hari Jumat ya, sangat ampuh. Terus jadi pas habis dari Petarukan saya pulang lagi ke Jawa. Yang namanya kejadian apes kan nggak tahu. Pas waktu pulang dari bapak tersebut, pas saya dulu masih naik sepeda, pas minjem motor nggak ada sih. Kita naik sepeda ontel dari sini kita ke Comal, kalau nggak lewat ke Bodeh, terus lewat Karangtalok, sampai lewat Karangtalok terus Blimbing, Tegalsari, di situ. Pas ke rumah Pak Kiai itu jalannya itu kan dulu nggak sejelek ini Kang. Tambah jelek, sekarang jelek, tambah jelek lagi iya. Kan. Pakai sepeda diayu keot hati nangis ya, pakainya sepeda, terus nggak tahu lubang itu ya, iya, jatuh globrak, terus tangan besot. Tangan besot itu minyak yang tadinya saya di saku di depan kantong baju itu hilang sampai sekarang hilang. Aduh, namanya apes juga nggak tahu. Kang, benar. Berarti cerita tadi menarik ya Kang? Menarik. Berarti di sini Kang Rodi
menceritakan pengalamannya itu tentang ya zaman sekarang buat pelet berarti ya. Iya. Buat pelet ya. Tapi Berarti kalau sekarang kan peletnya itu orang sekarang itu nggak mau yang puasa, nggak mau yang puasa, maunya yang instan. yang instan. Pakainya pelet Cina. Pelet Cina. Kayak motor ninja. Kalau saya dulu boro-boro motor, sekolah aja pakainya sepeda jengki. Sepeda jengki, terus sadel, tahu sadel kan? Iya, tahu Yang kan. buat tatangan dulu. Iya. Itu diikat pakai karet. Pakai karet. Terus ban depan udah bolong, disopal juga pakai ban. Jadi walaupun jalan lurus atau jalan halus itu Kang, itu sepedanya dulu Iya, gel ya kan. Gel. Gel itu. Goyang berarti. sengsara dulu. Jadi ini cerita menarik ya kan. Berarti lucunya dapet, terus tegangnya juga dapet, mistisnya juga dapet. Nah ini ada sedikit pertanyaan. Jadi saya akan bertanya nih yang sedikit kan. Soalnya dari tadi udah cerita panjang lebar kan. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga. Buat next video aja kan nanti. Jadi yang saya ingin pertanyaan yang dari tadi saya penasaran itu, kenapa kok sampean setiap ngaji gurunya itu kok ada masalah, itu masalahnya kayak apa? Oh, jadi gini, dulu waktu saya masih SD ya, Ya, SD, pokoknya SD lah, kelas kalau nggak salah kelas SD, ngaji di TPG yang dekat lapangan, itu 2002 ya. Itu yang guru ngajinya itu bermasalah, masalah pribadi. Jadi yang ditepatin punya masalah, yang jelas punya masalah yang ditepatin itu, jadi nggak boleh bar. Terus yang kedua ngaji lagi di SD. Nah, di SD dibikin kayak TPG sama TPG, baru ngaji 2 hari itu. Di situ ada masalah lagi kan, yang mulang ikro itu cemburu, nggak boleh ngaji di situ, terpaksa baca lagi. Terus di musola sama juga ngaji di situ juga ada masalah juga, sama masalahnya ya biasa pribadi lah. Jadi sampai sempat ke Jakarta itu masih nol. Iya. Itu bisa baca itu, belajar ikro itu sama lebih yang sekarang. Berarti mohon maaf nih Kang, berarti setiap sampai waktu kecil itu mengaji itu membawa hal-hal yang negatif dong berarti. Secara tidak langsung gitu ya. Saya juga nggak tahu. Ya, terus kalau masalah pengasihan, Taman sendiri kan udah berkecimpung di dunia spiritual ya, ini Iya. udah lama kan. Kalau pengasihan itu aslinya itu yang diambil itu emang dari syarat dari guru, apa lebih baik dari guru, apa kita mengamalkan sesuatu yang jare, kata jare itu kalau bahasa Jawa itu jare ya teman, berarti kalau Indonesia itu katanya itu berarti lebih baik ada gurunya yang Tetap segala sesuatu kalau ada gurunya di ijazah saya terima. Jadi kan walaupun itu amalan bismillah, apa amalan ini itu insya Allah bisa. Kalau kita hanya mengada-ngada, mengira-ngira, walaupun kita puasa, berarti kayak sampean tadi, mohon maaf nih gak ada gurunya ya, ada kejadian apes ya dilalah, minyaknya hilang kan. Gitu ya. Ya mungkin itu aja kan. Nanti kita next kita ngobrol-ngobrol lagi, bincang-bincang lagi. Saya ingin mengulik lebih jauh lah tentang pengalaman jenengan itu yang tentang bab mistis lah. Terima kasih aku udah di sini. Jadi begitu kayak gini saudara, berarti bisa saya simpulkan suatu ilmu tidak akan bagus ya, berhasil atau baik jika tanpa ada guru. Jadi nomor satu itu berarti kita belajar
dan harus ada yang membimbingnya. Jadi guru itu ya seperti orang tua lah. Gugu dan ditiru. Nah, jadi tidak ada guru-guru yang menceleweng. Yang menceleweng itu ya kalian sendiri. Kayak gitu. Bener kan ya? Ya, ada guru paten, guru tuju, terus gugu yang ditiru juga. Nanti kita bahas lah masalah guru merguru itu, nanti kita bahas. Baik, terima kasih sedulur telah menyaksikan video kita tentang pengalaman Kang Rohadi yang tadi ya agak lucu ya sedulur. Semoga menghibur. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Di sini saya hanya ingin menghibur. Karena warga Indonesia itu butuh hiburan. Sekali lagi saya tegaskan, warga Indonesia cuma butuh hiburan. Biar nggak sepaneng ya. Gitu. Jangan supaya cuma mencaci maki, mengurusin hidup orang lain, alah pusing itu yang kalau kayak gitu. Baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Akbar. Jangan lupa sholawat, perbaiki imam, perbaiki sholat, jangan lupa sedekah. Allahu Akbar.